Kan Roy Suryo ini bagaikan keledai. Jatuh di lubang yang sama tapi tetap masih mau jatuh lagi di lubang yang sama. Kita kan tahu semua, dia lawyer yang sudah dipecat kan? Ketika ada penyakit hama seperti ini, seperti Roy Suryo dan Rismond, mereka buru-buru disikat. Kasih ke kolam buaya atau ditaruh ke kandang macan. Kalau Roy Suryo dan Rismond ini, kalau saya mengkaji dari sudut pandang saya sebagai orang yang pernah belajar ilmu psikolog, ini kayaknya kena mental dia. Kayaknya dia tuh kalau orang berbicara ketawa-ketawa, kayak ketawa-ketawa. Jadi saya sebenarnya sih sangat menyayangkan ya. Kok pemerintah Indonesia membiarkan ODGJ begini keliaran. Suryo ini kan residivis. Dia udah di penjara sekarang melakukan hal yang sama. Residivis, bos. Tidak pernah terjadi di dunia manapun, di alam baka termaksudnya, ya, pejabat sekelas Roy Suryo yang hina dina di negara ini, ya, udah jadi maling panci lagi. Kan maling panci nggak ada harganya, Pak. Satu, orang udah nggak punya lagi izin, dua, bodoh, tiga, kudet, ya ngawur, ya gitu. Terus kok bisa-bisanya merampas tuh loh. Itu kata-kata kayak gitu kan ngawur. Kalau saya dungu, berarti polisi yang terima laporan saya dungu juga dong. Berarti bodoh juga dong. Polisi yang udah capek-capek kuliah sama seperti saya. Kalau saya dungu, berarti saya bodoh juga. Berarti saya dungu juga. Berarti polisi lembaganya semua dungu dong sampai ke Kapolri. Gitu loh. Karena dimanapun tempatnya, sebelum kita melakukan laporan, pasti kita konseling dulu. Kita bedah dulu tuh perkara dengan polisi. Kita berikan pemahaman-pemahaman, dalil-dalil hukum. Baru laporan kita diterima. Jadi semua alibi-alibi atau dalil yang diutarakan oleh Roy Suryo itu udah kita debatkan dulu pada saat kita konseling di Polda Metro Jaya. Artinya kita nggak bodoh, gitu loh. Laporan itu diterima, berarti polisinya itu nggak bodoh. Siapa yang sering membodoh-bodohkan orang tanpa sebab, ya, itu dia sesungguhnya dia yang bodoh. Kan Roy Suryo ini bagaikan keledai. Jatuh di lubang yang sama tapi tetap masih mau jatuh lagi di lubang yang sama. Kebodohan Roy Suryo ini udah sangat maksimal ya. Bahkan ini orang, saya pernah bilang bahwa ini kayaknya kena sakit jiwa Roy Suryo. Makanya saya minta sama pemerintah waktu itu, tolong buatkan cyber ODGJ. Karena banyak orang-orang seperti Roy Suryo dan Rismond ini yang akan bertebaran kena isu hoax karena memang mereka merasa benar sendiri karena ikut aliran sesat. Itu fitnah luar biasa. Tidak ada sama sekali itu. Kalau Roy Suryo dan Rismond ini, kalau saya mengkaji dari sudut pandang saya sebagai orang yang pernah belajar ilmu psikolog, ini kayaknya kena mental dia. Kayaknya dia tuh kalau orang berbicara ketawa-ketawa, kayak ketawa-ketawa. Jadi saya sebenarnya sih sangat menyayangkan ya. Kok pemerintah Indonesia membiarkan ODGJ begini keliaran gitu loh. Saya pernah ya ke rumah sakit jiwa, iseng-iseng saya mencoba untuk berkunjung ke rumah sakit jiwa. Ada loh ODGJ sama orang gila itu yang mirip banget sama kelakuan Rismond sama si ini, Rismond Sianipar sama si Roy Suryo. Ada loh. Saya udah survei satu-satu. Oh lah, kok mirip kayak si Rismond ini? Kita kan tahu semua, dia lawyer yang sudah dipecat kan? Jadi dia sendiri sudah karena dia kan loncat dan kemudian kena etik dan sekarang digantung, ya nggak bisa lagi dia bilang sebagai lawyer. Satu, dua, dia kudet, kurang update, ya itu nggak ada peristiwanya, ya peristiwa itu nggak ada. Dia kudet, kurang update karena sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya tahun 2019 saya kalau nggak salah, yang menangani bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah mencabut gugatan itu dan minta maaf. Jadi udah kalah. Jadi dia mencabut gugatan itu. Jadi peristiwa itu udah nggak ada. Itu ngaco bener nih orang namanya Firdaus Oiwobo ini ya. Itu sudah dipecat dari lawyer ya, dan tidak bisa lagi sekarang karena basnya berita sumpahnya udah. Terus kemarin saya dengar dia malah ngaku-ngaku mau nantang tinju. Ini otaknya udah nggak jelas orang itu ya gitu. Jadi saya ketawain aja ya gitu, orang yang kudet kurang update kayak gini.
ya gitu. Jadi ya saya senyum saja, orang-orang kudet kayak gini di anu saja ya gitu. Sudah dia ada peristiwanya, dan dia kalau orang kudet kurang update itu ya berarti bodoh ya. Kalau bodoh kemudian sudah nggak punya izin, masih bodoh, itu kan dungu namanya ya gitu. Jadi saya nggak perlulah nanggapin orang-orang dungu yang nggak punya otak kayak gini. Itu aja. Lah Mahkamah Agung juga kan sampai sekarang saya tantang begitu nggak berani ngeluarin suratnya fisiknya. Sementara KAI juga saya minta, mana surat pemecatan saya? KAI, Siti Jamilul Lubis, mana pemecatan saya? Nggak berani mereka. Karena kalau mereka serahin saya bisa gugat PMH, 1 triliun saya gugat. Karena mereka mencat sembarangan, tanpa kode etik. Saya tunggu fisiknya mana, gitu loh. Nggak ada yang berani. Akhirnya apa kata Mahkamah Agung? Pak Firdaus masih jadi pengacara. Ya udah, makanya saya sekarang kan ke polisi, kemana bebas, gitu loh. Kantor hukum saya masih kepake kok, sidang kemana-mana, law firm Firdaus masih sidang di mana-mana, gugatan perdata apa segala masih mendampingi klien. Rekan saya banyak kok, rekan pengacara di Pembasmi. Saya tinggal delegasikan, kau sidang di sana, kau sidang di sana. Saya pemimpinnya, ngapain saya pikir-pikir. Kata siapa, mana putusannya? Suruh tunjukkan saya, Roy Suryo, mari kita bedah di TV. Hah? Nggak bersalah dari mana putusannya, jangan ngibul dia tukang ngibul. Tunjukkan ke saya, Roy Suryo, mana putusan kamu yang kamu bilang nggak bersalah? Mana? Roy Suryo, ya, kamu mulai dari sekarang sering-seringlah bermain sama keluarga, nggak usah ngurusin TV atau apa, karena kamu bakal dikandangin ya, di kandang ukuran 2x1 ya, sama seperti apa yang bahasa Bang Egy Sujana. Jadi kamu siap-siap aja Roy Suryo dan Rismon ya. Kamu mulai sekarang udahlah berbahagia dengan orang-orang yang kalian sayangi sebelum kalian dikandangi lagi. Karena Roy Suryo ini kan residivis. Residivis, dia udah di penjara sekarang melakukan hal yang sama. Residivis, Bos. Tidak pernah terjadi di dunia manapun, di alam baka termaksudnya, ya, pejabat sekelas Roy Suryo yang hina dina di negara ini, ya, udah jadi maling panci lagi. Kan maling panci nggak ada harganya, Pak.